Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya atau PPDB, Profesor Dr. Ahmad Suryansyah, MPD, PhD. Perkenalkan, saya Zuriana Cayaharani dari Prodi PGSD, PPG Prajab Gelombang 2. Saya akan menyampaikan ulasan mengenai asesmen di ruang kelas, yang mana tugas ini lanjutan dari tugas sebelumnya, yaitu 3.1 untuk melengkapi tabel analisis asesmen. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas hasil analisis saya dalam bentuk video. Ini merupakan hasil telaah saya mengenai asesmen yang biasa digunakan guru di ruang kelas. Asesmen ini saya dapatkan dari modul guru kelas 4, bahwa capaian pembelajaran yang digunakan yaitu menjelaskan identitas diri, keluarga dan teman-temannya sesuai dengan budaya, minat dan perilakunya, mengenali dan menyebutkan identitas diri baik fisik maupun non-fisik yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi ini adalah mata pelajaran Pancasila pada topik dan jenis asesmen yaitu topik Rumahku Indonesiaku menggunakan asesmen formatif. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga dan teman-temannya sesuai budaya, minat dan perilakunya. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan identitas diri baik fisik dan non-fisik yang ada di lingkungan sekitarnya. Bentuk asesmen yang digunakan oleh guru yaitu rubrik dan lembar penilaian. Kita masuk ke pertanyaan yang ada dalam ulasan analisis modul asesmen, yaitu yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan dengan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu pada proses asesmen formatif, karena proses asesmen formatif itu kan dilakukan selama proses pembelajaran. Ini dilakukan dengan cara unjuk kerja menggunakan lembar kerja peserta didik. Bentuk asesmen tersebut sangat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pertanyaan kedua yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Menurut saya bagian yang menunjukkan kesesuaian itu ada pada latar belakang asesmen, di mana asesmen ini bertujuan agar peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga dan teman-temannya sesuai dengan budaya, minat dan perilakunya. Lalu selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya dari hasil analisis, bagian asesmen formatif yang memberikan kesempatan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Itu terdapat dari rencana tindak lanjut yang tercantum di asesmen, yaitu memberikan feedback atau umpan balik terhadap hasil pekerjaan peserta didik untuk melengkapi infografis rumah, revisi dan koreksi. Lalu rencana tindak lanjut kedua itu pada sesi presentasi untuk menjelaskan tentang tampilan gambar yang telah dibuat oleh peserta didik. Pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi seorang guru di kelas tersebut, hal apa yang akan ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperlihatkan tahapan perkembangan peserta didik? Menurut saya akan menekankan pada keragaman budaya. Selain mengenal unsur-unsur asal-usul dan budaya keluarga mereka sendiri, bisa mendorong peserta didik untuk memahami dan menghargai keragaman budaya di sekitar mereka juga. Selain itu, memberikan umpan balik yang konstruktif. Setelah asesmen selesai, saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik dengan memperlihatkan kemajuan mereka dalam mengenali dan menghargai budaya serta memberikan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Berikut ulasan asesmen yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.